Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas Naldo dan teman-teman semuanya dan siapapun yang menonton video ini. Kami dari Nusa dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami satu semester ini dimulai dari perkenalan company profile, kemudian ada brand kami hingga segmentasi media yang telah kami laksanakan sebagai sebuah tugas pada pekan lalu. Dan inilah tim kami. Ada Arif Rafsanjani selaku strategi, saya sendiri selaku akan eksekutif, ada Aisyah Meka selaku copywriter, Aska Kiasa selaku media, juga Ataya Khalisa selaku media, dan ada Zulkarnain selaku kreatif di tim ini. Sedikit cerita, berawal dari sebuah diskusi kecil-kecilan di kelas, kami berniat untuk menyusun sebuah agensi yang memiliki hubungan autentik dengan brand yang kami pegang nantinya, yang akan bekerja sama dengan kami, sehingga bisa terbentuk Nusa seperti yang saat ini, mempresentasikan video ini pada teman-teman semuanya. Dari Nusa yang sudah dibentuk, kami memiliki visi untuk bisa memiliki makna yang berarti kepada brand-brand yang telah bekerja sama dengan kami, dan visi besar yang ingin kami wujudkan, kami breakdown dan kami kerjakan satu persatu melalui misi yang telah kami bentuk dalam kata koneksi, kolaborasi, dan kreasi. Yang pertama ada misi menciptakan hubungan jangka panjang yang otentik dengan brand yang bekerja sama dengan kami. Kemudian misi kedua ingin mengedepankan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan. Dan yang ketiga, ingin menghasilkan mahakarya yang nyata dan bermakna, tidak hanya untuk brand, tapi juga masyarakat selaku konsumen di luar sana. Berikutnya akan dijelaskan oleh kreatif sendiri untuk pemilihan logo yang telah kami gunakan. Oke, jadi pertama-tama izinkan saya Zulkarnain sebagai kreatif dari Nusa Agency untuk menjelaskan makna dari filosofis logo Nusa. Jadi untuk logo Nusa Agency kita bikin dengan huruf N divisualisasikan dengan wujud penghubung antara dua titik yang bermakna keterhubungan universal. Namun pemilihan nama Nusa sebagai nama agensi tentunya bukan tanpa alasan. Kami ingin mengangkat filosofis keberagaman dan persatuan Nusantara yang digambarkan melalui logo Nusa Agency. Eh, Logo ini mempresentasikan dua titik sebagai pulau-pulau dan garis lengkung mempresentasikan mengenai laut penghubung. Dengan semangat persatuan yang sama, dua titik ini kami maknai sebagai pihak brand dan media atau publik yang dihubungkan melalui agensi Nusa itu sendiri. Dari brand yang sudah kami gunakan serta logo yang telah kami diskusikan bersama, nama Nusa kami gunakan yang kami ambil dari kata Nusantara, yang kami ambil dari bahasa Sanskerta sendiri yang memiliki arti pulau-pulau di antara atau kepulauan yang terhubung. Konsep ini kami ingin gunakan dan kami ingin wujudkan sebagai visualisasi serta eksistensi kami sebagai sebuah agensi dan hubungan kami dengan brand-brand yang bekerja sama dengan kami. Berikutnya adalah servis kami sebagai sebuah agensi periklanan. Yang pertama ada digital campaign untuk brand bekerja sama dengan kami. Yang kedua tentunya ada visual branding kepada konsumen dan target pasar di luar sana. Dan yang ketiga ada pembuatan content creation. Yang keempat ada interaktif eksperimental marketing sebagai salah satu wujud kami ingin terhubung langsung tidak hanya dengan brand tapi juga konsumen sebagai target pasar di luar sana. Berikutnya ada beberapa brand yang telah bekerja sama dengan kami, juga ada portofolio digital campaign yang teman-teman bisa saksikan langsung di layar. UMKM memiliki peran yang krusial dalam membantu pemulihan perekonomian daerah dan peningkatan. Kemudian pada bagian ini adalah contoh portofolio kami sebagai interaktif dan experiential marketing. Baik, eh, ini merupakan brand pertama kami dan yang bergerak dalam bidang kesehatan dan farmasi. Vitamin C sebagai salah satu produk kesehatan yang kami sadar bahwasanya ada banyak target pasar yang membutuhkan suplemen kesehatan hari ini, dan sedikit cerita bahwasanya Vitamin C sendiri merupakan salah satu produk di bawah PT Otsuka Distribution Indonesia, dan dari produk yang datang sebagai suplemen kesehatan untuk berbagai masyarakat, kami yakin Vitamin mampu hadir sebagai produk yang bermakna serta bermanfaat bagi target pasar di luar sana. Berikutnya ada segmentasi pasar demografis dari Vitamin C. Dari demografis usia, produk ini dibutuhkan oleh remaja berusia 12 sampai 18 tahun, dewasa muda 19 sampai 35 tahun, serta dewasa 35 sampai 50 tahun. Untuk demografis gender tidak ada batasan. Kemudian ada demografis pendapatan, karena harga dari vitamin C yang terjangkau,
Sebenarnya produk ini bisa menjangkau semua kalangan dari kelas bawah hingga kelas atas, kemudian dari demografis pendidikan, dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa, semuanya membutuhkan suplemen ini sebagai salah satu produk yang mampu menunjang kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikutnya di demografis generasi dari baby boomers hingga generasi alpha, kurang lebih membutuhkan produk ini sebagai suplemen kesehatan, baik itu untuk prevensi hingga sebagai sebuah solusi untuk penyakit-penyakit yang ada hari ini. Kemudian dari segmentasi pasar geografis berdasarkan wilayah, produk ini dibutuhkan di daerah perkotaan karena aktivitas yang padat bagi masyarakat perkotaan, namun tak bisa dipungkiri di daerah pedesaan juga akan efektif dipasarkan karena adanya akses kesehatan terbatas sehingga produk ini dibutuhkan sebagai salah satu solusi preventif untuk berbagai penyakit yang ada. Kemudian di geografis berdasarkan iklim dibutuhkan di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara, juga di negara-negara dengan iklim dingin seperti negara-negara Eropa, juga negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Kemudian ada segmentasi pasar psikografis yang dibutuhkan oleh konsumen yang memiliki jadwal yang padat, sering merasa lelah karena aktivitas yang full sehari-harinya. Kemudian ada dibutuhkan oleh psikografis konsumen yang percaya bahwasannya vitamin C bisa menjadi salah satu solusi untuk mencerahkan kulit serta menangkal radikal bebas. Juga dibutuhkan oleh psikografis konsumen yang percaya bahwasannya vitamin C hadir sebagai pencegah ataupun salah satu hal yang bisa digunakan untuk mencegah penyakit dan percaya pada sebuah pepatah mencegah daripada mengobati. Kemudian dibutuhkan oleh psikografis konsumen yang sudah terbiasa mengonsumsi vitamin C sebagai vitamin hariannya. Kemudian ada segmentasi pasar behavioral. Yang pertama ada berdasarkan pola penggunaan, ada pengguna rutin, pengguna musiman, serta pengguna situasional. Kemudian berikutnya ada penggunaan behavioral yang berdasarkan manfaat yang dicari sebagai produk ini dipakai sebagai kesehatan umum, kemudian ada kecantikan juga sebagai solusi untuk pemulihan penyakit. Kemudian berikutnya ada segmentasi pasar behavioral yang berdasarkan loyalitas merek, di mana ada konsumen yang membeli vitamin karena kebiasaan, ada yang tertarik mencoba merek lain, kompetitor-kompetitor dari vitamin sendiri, kemudian ada juga konsumen yang beralih apabila ada diskon ataupun harga yang lebih murah di merek lain. Kemudian dari segmentasi berdasarkan kesiapan konsumen, ada konsumen yang belum paham dari manfaat vitamin C sendiri, ada yang menganggap bahwasanya mengkonsumsi buah-buahan sudah cukup, ada yang menganggap bahwasanya mencoba itu bagus tapi belum membeli, dan ada yang sudah rutin konsumsi vitamin C ini sendiri. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi setelah itu kami melakukan analisa untuk marketing mix 7P dari brand vitamin C. Oke, jadi pertama di sini ada produk. Jadi kami menilai kualitas produk dari Vitamin itu mengandung 500 mg per tablet dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan harian eh, terutama remaja dan sebagainya. Kemudian di sini ada terdapat beberapa varian seperti Vitamin Sweeties untuk anak-anak dan Vitamin NutriGlow dengan tambahan kolagen untuk nutrisi kulit. Selanjutnya di sini kemasannya Vitamin C melakukan eh, desain produk yang praktis dan gampang untuk dikonsumsi dimanapun dan di kapanpun. Dan manfaat yang didapati oleh vitamin C ini, pertama meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit dan juga antioksidan. Oke, selanjutnya kami melakukan analisa marketing mix pada segi harga atau price. Di sini harganya terjangkau, dimulai dari 1.500 sampai 2.500 rupiah per tablet. Lalu terdapat diskon atau promosi bundling, semisalnya beli satu botol itu berisi 30 tablet dengan harga spesial tersendiri. Dan juga terdapat premium pricing, yaitu pada seri NutriGlow, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada analisa marketing mix place atau tempat. Jadi vitamin C ini melakukan distribusi yang intensif. Tersedia di apotek, minimarket, supermarket, dan e-commerce, terutama Shopee dan Tokopedia. Lokasi strategis dan vitamin C ini juga mudah ditemukan di gerai retail dekat sekolah atau kampus karena memang menyasar target pasar anak muda. Lalu selanjutnya di sini terdapat promosi yang dilakukan oleh vitamin C. Mereka melakukan promosi melalui iklan TV atau media sosial dengan tagline vitamin sehat dan segarnya. Lalu mereka juga menggandeng beberapa endorser atau selebriti muda. Selanjutnya
Vitamin C juga melakukan digital marketing melalui eh, sebelum melakukan digital marketing dengan konten-konten interaktif di Instagram maupun TikTok. Lalu mereka juga melakukan sampling atau kayak pembagian sampel gratis di beberapa event kampus atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya terdapat people atau orang. Di sini customer service yang diberikan oleh Vitamin C termasuk ramah, terutama di website atau media sosial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh konsumen. Selanjutnya ada tenaga penjualan. Vitamin C berhasil mengedukasi para salesnya, terutama tentang manfaat vitamin dan tentang produk knowledge dari produk yang mereka jual. Selanjutnya ada endorser atau figur muda seperti Aurel Hermansyah atau atlet yang eh, dapat meningkatkan kepercayaan para konsumen. Lalu di sini terdapat tahap proses. Jadi pertama ada kemudahan pembelian. Vitamin C dapat dibeli secara online dengan proses yang checkout yang cepat. Lalu selanjutnya ada loyalty program, yaitu poin belanja yang dapat ditukar dengan hadiah. Yang ketiga terdapat feedback system atau kolom ulasan di platform e-commerce untuk meningkatkan kualitas dari vitamin C itu tersendiri. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Pertama dari brandingnya. Vitamin C melakukan branding dengan logo dan warna kemasan yang konsisten, yaitu oranye atau putih. Selanjutnya ada kualitas kemasan. Kemasannya juga sangat praktis dan higienis dengan segel keamanan yang tinggi. Lalu mereka juga menjual di toko online resmi dengan tampilan yang profesional, terutama di marketplace official store seperti Tokopedia atau Shopee. Lalu selanjutnya di sini kami menganalisis untuk kompetitor dari vitamin C itu tersendiri. Pertama dari brand Enervonce. Jadi kami melakukan komputer 4P analisis terutama dari produk. Enervonce tersedia dalam tablet hisap dan sirup dengan vitamin C dan B-kompleks, sementara vitamin hanya tablet hisap. Selanjutnya dari segi pricing, Nervonse menawarkan manfaat besar dengan harga terjangkau, mulai dari Rp6.200 untuk tablet dan Rp21.700 untuk sirup. Selanjutnya, Place Nervonse tersedia luas di apotek, minimarket, supermarket, serta e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Tentunya ini memudahkan akses bagi konsumen untuk mengakses pembelian Enervonse di berbagai wilayah. Selanjutnya, promotion. Enervonse melakukan campaign iklan di TV, terus juga aktif di media sosial seperti Instagram dan YouTube, serta mensponsori beberapa event kesehatan dan olahraga. Tentunya ini untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat dari Enervonse itu tersendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sebelumnya ada SWOT analysis. Jadi pertama itu ada strengths. Pertama, kandungan multivitamin. Enervonse tidak hanya menawarkan vitamin, tapi juga memberikan vitamin tambahan yaitu B-kompleks yang membantu metabolisme energi pada tubuh. Yang kedua, Enervonse sendiri melakukan strategi pemasaran yang kuat melalui iklan TV, digital marketing, dan juga influencer. Tentunya ini meningkatkan brand awareness dan memperluas pasar mereka. Yang ketiga, pilihan produk beragam. Tidak hanya tablet hisap, Enervonse menawarkan bentuk tablet dan sirup, sehingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Yang keempat, distribusi yang meluas. Karena brand ini lebih dikenal oleh masyarakat, toko seperti apotek, minimarket, supermarket selalu menyediakan stoknya untuk Enervonse itu tersendiri. Selanjutnya ada weakness, persaingan yang ketat. Enervonse memiliki banyak pesaing yang juga menawarkan vitamin C dengan keunggulannya masing-masing. Sehingga Enervonse mampu memberikan strategi baru yang dapat mempertahankannya pada posisi top brand one. Terus juga terdapat konsumsi berlebihan yang menyebabkan efek samping. Vitamin C tersendiri jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan ataupun kelebihan vitamin tertentu. Di sini juga terdapat opportunities, yaitu tren gaya hidup sehat. Orang-orang semakin sadar bahwa vitamin C itu penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Tentunya ini menjadi peluang besar bagi Nervonse untuk meningkatkan penjualan mereka. Selanjutnya terdapat peningkatan penjualan online, tentunya dengan berkembang e-commerce. Bahkan apotek saat ini dapat memberikan layanan delivery atau konsultan dokter online seperti Halodoc. Tentunya ini memungkinkan untuk membuka peluang-peluang distribusi yang lebih luas, terutama untuk brand Enervonse. Yang ketiga, terdapat inovasi produk.
Enervasi dapat mengembangkan varian baru seperti gummy vitamin yang tentunya ini diminati oleh anak-anak. Lalu yang terakhir ada threats atau yang pertama ketergantungan konsumen pada sumber vitamin alami. Mungkin beberapa orang pada saat ini lebih memilih untuk mengonsumsi buah-buahan yang alami yang mengandung vitamin C secara langsung dari sumbernya dibandingkan mengonsumsi dengan suplemen. Yang kedua, persaingan dari merek lokal maupun internasional. Merek lain menawarkan inovasi seperti vitamin dengan teknologi slow release atau kombinasi dengan probiotik. Selanjutnya akan Baik, dibacakan oleh teman saya. baik, terima kasih Zul. Izinkan saya melanjutkan untuk analisis kompetitor dari UC1000. Yang pertama di sini ada analisis 4P. Yang pertama ada produk. UC1000 adalah sebuah minuman kesehatan dengan 1000 mg vitamin C per sajiannya. Tersedia di dalam berbagai rasa segar dan kemasan praktis untuk konsumen aktif. Lalu di sini ada price. Dibanderol lebih tinggi dari kompetitor, UC1000 itu menargetkan konsumen yang mengutamakan kualitas dan manfaat kesehatan. Lalu juga ada place. Di sini UZ1000 lebih didistribusikan secara luas melalui supermarket, apotik, dan toko online dengan jaringan distributor yang kuat sehingga bisa meningkatkan aksesibilitas dari UZ1000. Lalu di sini ada promotion. Promosi agresif melalui iklan, sponsorship, dan figur publik seperti Miss Universe untuk meningkatkan brand awareness dan menarik konsumen di UZ1000 tersebut. Oke, di sini ada strength dari UZ1000. Yang pertama itu kandungannya tinggi vitamin C. UZ1000 mengandung 1000 mg vitamin C per sajiannya yang memberikan manfaat kesehatan yang signifikan terutama bagi tubuh. Kedua, rasa yang menarik. Produk ini tersedia dalam berbagai rasa yang enak dan segar. Tidak hanya rasa jeruk, tetapi juga tersedia di dalam varian anggur, lemon, sehingga lebih banyak disukai oleh para konsumen. Lalu ketiga ada kemasan yang praktis, dikenal dengan kemasan yang mudah dibawa, UZ1000 itu sangat cocok untuk konsumen yang aktif. Lalu keempat ada bahan berkualitas, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, dan diperkaya dengan antioksidan untuk melawan radikal bebas bagi yang mengkonsumsinya. Lalu UZ1000 sudah terdapat label halal, sehingga produk ini memiliki sertifikat halal dan menjadikannya dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Lalu ada distribusi yang luas, yang mampu dan tersedia di banyak toko, supermarket, sehingga memudahkan akses bagi para konsumen yang ingin mengkonsumsinya. Lalu di sini ada weakness. Yang pertama ada inovasi yang terbatas. Inovasi produk dan ekspansi pasar yang lambat dapat menghambat daya saing dari UZ1000 ini sendiri. Yang kedua, hanya fokus pada kategori minuman saja, sehingga terbatas pada kategori minuman kesehatan tanpa menambah ke sektor lain, sehingga ini bisa memungkinkan lebih menguntungkan. Lalu yang ketiga ada biaya produksi yang tinggi. Tingginya biaya produksi dapat mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan dari UZ1000. Lalu ada opportunities. Yang pertama, meningkatkannya kesadaran kesehatan. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, ada peluang besar untuk pertumbuhan penjualan. Lalu yang kedua ada diversifikasi produk, peluang untuk mengembangkan varian produk baru atau memasuki kategori lain dalam industri kesehatan. Lalu terakhir ada trades. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Munculnya banyak merek baru dan lama di pasar suplemen vitamin C sehingga menciptakan persaingan yang sangat sengit bagi brand UZ1000. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk UZ1000 itu sendiri. Dan yang ketiga ada regulasi yang ketat. Peraturan pemerintah terkait kesehatan dan keamanan produk dapat mempengaruhi proses produksi dan distribusi dari brand UZ1000. Lalu ada Redoxon. Yang pertama itu ada produk. Redoxon menggabungkan vitamin C, zinc, dan vitamin D untuk perlindungan imun optimal dengan format Eversin yang mudah diserap. Redoxon menawarkan varian untuk dewasa, keluarga, dan juga anak-anak. Lalu di sini ada price. Redoxon juga menerapkan harga yang premium dengan kualitas unggul dan strategi bundling serta promo e-commerce tanpa mengurangi citra eksklusifnya di pasaran. Lalu di sini ada place. Redoxon juga sangat tersedia di berbagai apotek, supermarket, minimarket, dan e-commerce, dan platform telemedicine sehingga memudahkan para konsumen untuk memastikan akses-akses Redoxon. Lalu ada promotion.
Redoxon mengandalkan kampanye digital, kolaborasi dengan influencer juga dan ahli kesehatan, serta CSR dan donasi vitamin untuk membangun brand awareness dan kredibilitas di mata konsumen. Oke, di sini kita akan analisis awalnya dari Redoxon. Yang pertama ada strength. Redoxon adalah merek yang telah ada sejak tahun 1934, menjadikannya salah satu pionir suplemen vitamin C di dunia. Yang kedua ada bentuk tablet Eversyn, lebih mudah dikonsumsi dan diserap tubuh dibandingkan tablet biasa ataupun kapsul. Yang ketiga banyak pelanggan yang setia menggunakan Redoxon sebagai bagian dari rutinitas kesehatan mereka. Di sini ada weakness-nya. Yang pertama, harga Redoxon jauh lebih tinggi dibandingkan vitamin C, generik ataupun merek-merek lokal lainnya, sehingga kurang menjangkau segmen ekonomi bawah bagi para konsumen. Yang kedua, ada penjualan meningkat saat musim hujan atau pandemi, tetapi bisa menurun saat kondisi kesehatan masyarakat stabil. Ketiga, fokus utama masih pada suplemen daya tahan tubuh. Belum banyak inovasi yang dikembangkan oleh Redoxon ke kategori kesehatan lain, seperti adanya vitamin kecantikan ataupun seperti suplemen energi dan skincare suplemen. Ada opportunities, yang pertama pandemi COVID-19 membuat masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan, dan tren ini dapat berpotensi berlanjut dalam jangka yang panjang. Kedua, meningkatnya belanja online di sektor kesehatan membuka peluang untuk meningkatkan penjualan melalui marketplace dan aplikasi kesehatan. Lalu yang ketiga, ada varian rasa baru atau format suplemen lain, gummy atau soft gel, yang sangat bisa menarik lebih banyak pelanggan ataupun konsumen. Lalu ada treats yang pertama, merek seperti Enervance, Blackmores, Nutrimax, Holiscare, dan produk generik menawarkan vitamin C dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Ada resiko produk Redoxon dipalsukan dan dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga bisa merusak reputasi merek ataupun citra brand itu sendiri. Lalu ada meningkatnya preferensi konsumen terhadap suplemen berbasis herbal atau vegan yang dapat bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Redoxon jika produk ini tidak beradaptasi. Yang terakhir, saya izin menjelaskan tentang USP atau Unique Selling Point dari Vitamin. Yang pertama itu ada bentuk tablet hisap yang sangat praktis. Vitamin tersedia di dalam bentuk tablet hisap, sehingga membuatnya mudah dikonsumsi kapan saja, dibawa di mana saja, sehingga Vitamin sangat cocok untuk orang dengan rutinitas yang padat yang memerlukan asupan vitamin C secara cepat dan praktis. Lalu ada rasa variatif yang sangat menarik. Beragam rasa seperti lemon dan blueberry membuat konsumsi vitamin C jauh lebih menyenangkan dan meningkatkan kepatuhan anak-anak maupun orang dewasa. Adanya kandungan vitamin C yang sangat optimal. Vitamin mengandung 250 hingga 500 mg. Vitamin C untuk imunitas, perlindungan sel, dan penyerapan zat besi menjadikannya pilihan efektif harian bagi para konsumen yang ingin mempertahankan nilai vitamin C yang sangat ideal. Lalu adanya berbagai varian untuk kebutuhan yang berbeda. Vitamin hadir dalam varian Sweetless, White, dan Nutri-Glow dengan tambahan vitamin E dan L-cysteine untuk antioksidan dan dukungan metabolisme bagi tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Aishi. Saya izin menjelaskan terkait segmentasi media, above the line, below the line, dan through the line. Oke, yang pertama, untuk above the line sendiri, ini adalah strategi pemasaran yang menggunakan media berskala besar dan bersifat satu arah untuk menjangkau audiens secara luas dan cepat. Pendekatan ini memanfaatkan media massa seperti TV, radio, billboard, dan media cetak yang tidak menargetkan individu secara spesifik, melainkan menyebarkan pesan ke masyarakat umum untuk membangun brand awareness dan memperkuat top of mind konsumen terhadap suatu produk. Untuk kampanye vitamin C, kami, Nusa Agency, mengusulkan dua pendekatan ATL yang mengkombinasikan media luar ruang, out of home media, dan media massa radio, berkolaborasi dengan Prambors FM, guna membangun visibilitas merek secara masif dan kontekstual. Selanjutnya,
Izinkan saya untuk menjelaskan tentang implementasi dari above the line itu sendiri. Jadi yang pertama, kita memilih untuk berkolaborasi bersama radio Prambors FM. Karena radio ini dikenal luas oleh generasi muda urban, Prambors FM menjadi media ATL yang tepat untuk menjangkau audiens aktif dan peduli gaya hidup sehat. Karakter Prambors ini juga fun dan informatif sehingga sangat sejalan dengan citra Vitasimien. Poin materi yang ada dalam siaran nantinya yaitu adalah segmentasi khusus bertema tetap fit dan tetap aktif di jam prime time, lalu nantinya ada talk show eksklusif bersama Dr. Yesika Tania sebagai dokter ahli, membahas pentingnya menjaga imun di cuaca yang tidak menentu. Lalu ada penyisipan jingle Vitasimien, trivia kesehatan, dan giveaway harian yang berhadiah Vitasimien. Contoh skenario siarannya nantinya akan seperti kita lebih memfokuskan kepada Vitamin bisa banget untuk bantu jaga imun harian kamu di tengah hektiknya kondisi dan cuaca yang kurang menentu ini. Jadi nantinya ini akan fokus kepada cuaca yang berganti-ganti dan kita akan bilang kalau vitamin itu menjadi jawabannya loh. Alasannya, kolaborasi ini menyasar audiens utama Vitasimien, yaitu masyarakat luas yang memiliki aktivitas lebih di luar ruangan sehingga aktif dan mobile, sekaligus membangun kepercayaan terhadap brand melalui edukasi dari figur medis terpercaya. Pendekatan ini menyatu antara hiburan dan informasi kesehatan dalam format yang ringan dan engaging bagi para target audiens. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah billboard dinamis bertema cuaca. Nantinya ini akan menggunakan digital billboard di titik strategis Jakarta, misalnya jalan utama dan stasiun komuter line, dengan pesan yang berubah sesuai cuaca real time. Jadi misal saat itu cuaca sedang hujan, maka tulisan di billboard akan menjadi musim hujan. Tenang aja, saatnya jaga imun kamu pakai Vitasimien dan akan menyesuaikan sesuai cuaca pada hari tersebut. Tujuannya untuk menampilkan pesan kontekstual yang relevan dengan kondisi harian audiens dan memperkuat top of mind di saat yang tepat. Baik, selanjutnya untuk below the line. Jadi, BTL ini adalah strategi pemasaran yang fokus pada interaksi langsung dengan target audiens. Berbeda dengan ATL yang bersifat massal, BTL ini dirancang untuk menciptakan pengalaman personal yang membangun keterlibatan dengan mendorong aksi nyata, seperti mencoba atau membeli produk. Kami menghadirkan brand activation berupa event interaktif gratis di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, bertemakan cuaca. Fokus utama ini ada di booth interaktif dan permainan edukatif tanpa syarat pembelian yang mengajak pengunjung memahami pentingnya vitamin C di tengah perubahan cuaca. Event ini juga menawarkan goodie bag eksklusif dari Vitacimin. Oke, untuk implementasi activation booth ini kita sebut dengan Vitaland. Jadi booth utama Vitaland ini merupakan dunia ceria yang penuh warna dengan dominasi warna orange, kuning, ungu, dan pink yang mewakili varian rasa dari Vitacimin. Desain booth ini didesain fun dan edukatif. Fasad utamanya berbentuk gerbang pastel dengan tulisan "Selamat datang di Vitaland". Dan juga ada maskot Vitacimin yang dikelilingi ikon cuaca seperti awan, matahari, hujan, pelangi, kayak gitu. Oke, untuk rangkaian aktivasinya, yang pertama ada Vita Screen yang merupakan interaktif LED screen. Jadi ini merupakan zona edukasi digital dengan LED touchscreen besar yang menghadirkan animasi interaktif. Maskot Vitacimin menjadi narator yang menjelaskan pentingnya Vitacimin C dalam gaya bahasa ringan dan menyenangkan bagi anak-anak. Ikon cuaca, varian produk, dan tips kesehatan bisa disentuh untuk eksplorasi interaktif. Selanjutnya juga ada Vita Ball Splash, yang merupakan arena mandi bola berbentuk setengah lingkaran yang mendidik anak-anak tentang varian rasa Vitacimin. Nantinya anak-anak bermain dengan memasukkan bola sesuai warna ke kantong tertentu dalam waktu terbatas. Nanti juga diiringi instruksi interaktif dari karakter lucu. Selanjutnya juga ada Boost Your Memory. Jadi ini merupakan permainan mencocokkan kartu bergambar varian Vitacimin dan ikon cuaca. Aktivitas ini memperkenalkan produk sekaligus mengedukasi manfaat tiap varian. Peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan mendapat voucher jus gratis.
Nah, nantinya juga akan ada Vita Frame Moments, yaitu merupakan foto booth interaktif. Jadi nanti ada studio setengah lingkaran berisi ornamen penuh warna. Jadi pengunjung nih bisa mencoret-coret atau menulis pesan di lapisan transparan di depan kamera. Dan hasil foto akan menampilkan tulisan tersebut ditambah efek-efek digital seperti pelangi, sinar matahari, dan nantinya juga bisa langsung dicetak atau dikirim via email. Nah, selanjutnya juga akan ada booth jus, di mana ini merupakan zona penukaran voucher untuk minuman jus gratis dengan rasa lemon atau jeruk yang kita tahu mengandung kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Selain itu juga ada booth penjualan Vitacimin, di mana ini merupakan zona pembelian langsung seluruh varian Vitacimin. Jadi nanti pengunjung yang membeli akan mendapat goodie bag berisi merchandise eksklusif atau juga mendapat produk tambahan dari Vitacimin. Nah, selanjutnya juga ada Through the Line atau TTL yang merupakan pendekatan pemasaran hybrid yang menggabungkan kekuatan ATL, jangkauan luas, dan BTL, interaksi personal. Pendekatan ini tidak hanya membangun brand awareness, tapi juga mendorong keterlibatan aktif dan konversi nyata, menjadikannya strategi yang holistik dan relevan dengan perilaku konsumen modern yang selalu terhubung dengan secara digital. Kami berupaya menerapkan strategi ini dalam pemasaran Vitacimin C dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform yang digunakan banyak konsumen hari ini. Yang pertama yaitu adalah social media activation dengan hashtag sehatin pakai Vitacimin. Jadi di sosial media nantinya tidak hanya berupa video atau gambar biasa, nantinya akan ada kampanye interaktif di Instagram menggunakan fitur Add Yours Template. Jadi orang-orang yang memakai pengguna Instagram nantinya akan bisa ikut dalam kampanye tersebut. Nantinya akan mendorong audiens untuk membagikan seperti mood hari ini, cuaca hari ini, dan varian Vitacimin yang dikonsumsi pada hari tersebut. KPI-nya yaitu adalah untuk meningkatkan user-generated content secara organik dan memperluas jangkauan melalui partisipasi audiens sendiri. Karena nantinya AdWords ini kan akan muncul di Instagram para pengguna dan nantinya semua orang akan melihat Snapgram tersebut. Lalu, meningkatkan interaksi emosional karena konten terasa personal, ringan, dan menyenangkan. Dan yang terakhir akan membantu membangun rutinitas konsumsi Vitacimin yang terasosiasi dengan kebiasaan harian audiens. Dengan aktivasi ini, brand menjadi bagian dari percakapan sehari-hari audiens di media sosial dan akan membangun brand relevance dan top of mind secara alami. Yang kedua yaitu kita akan melakukan live shopping interaktif bersama KOL Dr. Jessica Tania yang dikenal sebagai ahli dalam dokter dan juga berkeluarga yang menyukai anak-anak. Kami mengadakan sesi live TikTok rutin bersama Dr. Jessica Tania yang mengupas perubahan cuaca dan dampaknya terhadap imun, kebiasaan sederhana menjaga daya tahan tubuh, dan manfaat dari konsumsi vitamin C secara tepat. Dan nantinya dalam live shopping ini sudah terdapat keranjang kuning, jadi audiens bisa langsung membeli Vitacimin tanpa meninggalkan sesi live, dan akan mengubah edukasi menjadi aksi pembelian secara real time. Live shopping ini juga akan memperkuat kredibilitas melalui kehadiran tenaga medis profesional. Mendorong interaksi dua arah, audiens dapat bertanya langsung dan menciptakan hubungan yang lebih personal. Dan meningkatkan konversi instan berkat promo eksklusif selama live. Misalnya nantinya akan terdapat bundling dan diskon terbatas. Jadi audiens akan membeli langsung dalam live tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu adalah integrasi omnichannel. Jadi untuk memperkuat efek TTL secara maksimal, seluruh aktivitas digital dihubungkan dengan experience offline di event BTL yang tadi sudah dijelaskan oleh Ataya. Jadi pengunjung event yang datang dalam event tersebut nantinya akan memposting konten dengan tagar sehatin pakai Vitacimin. Dan orang yang memposting konten tersebut akan mendapatkan merchandise tambahan. Kampanye media sosial juga akan ditayangkan secara real-time di LED screen booth untuk menciptakan loop antara interaksi online dan offline. Strategi ini memastikan setiap titik kontak, baik di dunia nyata maupun digital, mengarah ke pengalaman yang konsisten, engaging, dan konversif.
Sekarang izinkan kami memaparkan ide besar dari Nusa untuk Vitasimin. Kami mengusung dua big idea utama yaitu kuat barang Vitasimin dan multivitamin multitasking. Keduanya lahir dari pemahaman akan dua segmen kunci pengguna Vitasimin, keluarga muda dengan anak-anak, dan Gen Z serta milenial yang hidup di tengah rutinitas multitasking. Kami percaya vitamin bukan hanya solusi untuk sakit, tapi harus menjadi bagian dari gaya hidup harian, yaitu menjaga imun dan kesehatan tubuh yang menyenangkan dan relatable untuk semua orang. Melalui dua big idea ini, kami ingin menjadikan vitamin bukan hanya produk, tapi partner dalam menjaga imun setiap hari, baik untuk keluarga maupun individu aktif. Selanjutnya, kita mulai dari big idea yang pertama yaitu kuat barang vitamin. Problem utama berangkat dari kondisi cuaca yang tidak menentu yang meningkatkan resiko sakit terutama pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan sangat aktif. Sayangnya banyak orang tua masih bersikap reaktif baru memberikan vitamin saat anak sakit padahal edukasi pencegahan bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dalam jangka yang lebih panjang. Next. Dari problem tersebutlah, Vitasimin menawarkan solusi berupa vitamin C yang praktis dan menyenangkan seperti Sweetlets dan varian rasa yang menarik. Produk ini bisa dikonsumsi secara rutin oleh seluruh anggota keluarga, bukan hanya saat sakit. Ini sejalan dengan semangat hidup sehat yang preventif, bukan hanya reaktif. Selanjutnya. Strategi kampanye ini, kuat barang Vitasimin akan menyasar edukasi visual, aktivasi keluarga, hingga digital touchpoint. Mulai dari billboard bertema cuaca yang mengajak jaga imun hari ini, event seru di ruang publik, hingga live shopping dengan dokter yang membahas pentingnya imun dari rumah. Tujuannya jelas, membangun kebiasaan minum vitamin setiap hari bersama-sama untuk keluarga yang lebih kuat. Next. Big idea kedua kami adalah multivitamin multitasking yang menyasar Gen Z dan milenial. Mereka dikenal multitasking, kerja, kuliah, scrolling sosmed, sampai olahraga, semua dilakukan bersamaan. Namun di tengah kesibukan itu, kesehatan seringkali terlupakan. Konsumsi vitamin masih dianggap ribet, tidak praktis, bahkan gak keren. Next. Vitasimin hadir sebagai solusi yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Produk yang praktis, rasa yang menyenangkan, dan bisa dikonsumsi kapan saja. Cocok untuk orang-orang dengan ritme hidup cepat dan dinamis seperti Gen Z serta milenial. Next. Kampanye ini, multivitamin multitasking, akan aktif secara digital dengan fokus di TikTok, Instagram, dan radio. Kami akan berkolaborasi dengan Prambors untuk membuat mini podcast tentang gaya hidup sehat yang ringan dan relatable. Ada juga challenge tentang konten barang KOL seperti dokter muda serta pop-up booth di kampus dan coworking space itu sendiri. Next. Lewat pendekatan ini, kami ingin menjadikan Vitasimin bagian dari rutinitas multitasking mereka. Sambil kerja, sambil belajar, sambil jalan, tetap bisa jaga imun, tetap bisa mengkonsumsi vitamin bersama Vitasimin. Baik, sekian presentasi dari kami, Nusa Agensi, mulai dari company profile, brand yang kami pilih, competitor analysis, hingga big idea yang telah kami luncurkan pada malam hari ini. Semoga dengan brand bekerjasama dengan kami bisa efektif dalam menjalankan kampanye, bisa lebih diterima dan bisa lebih bermakna, terutama dari sisi produk dan lebih bisa bermakna di sisi masyarakat nantinya. Terima kasih, Matur Suksma, Hatur Nuwun, Malio Tigodang, dan terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari Nusa Agensi, pamit undur diri dan sampai jumpa di campaign berikutnya.